Shalom, puji Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dengan jemaat Tuhan GBI Julut Utama 4. Kita masuk dalam minggu keempat di bulan Mei ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai kita dan terus bekerja atas kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan memuliakan Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan. Kalau bila roh Allah ada di dalam kukukan menari seperti Daud menari. Saudara merasakan sukacita Allah memenuhi kehidupan kita semua? Amin, haleluya. Biar kita naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan semangat. Karena kita yakin dan percaya Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan ketawa seperti Daud ketawa. Ha, ha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti Daud tertawa. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa seperti Daud tertawa. Ha, ha. Ku kan ketawa, kan tertawa, ku kan tertawa seperti Daud tertawa. Haleluya. Amin. Saya percaya sukacita Tuhan sudah memenuhi setiap hidup kita. Kita akan siapkan hati kita buat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau bilang lewat doa dan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih buat sukacita Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu itu yang mencurahkan sukacita, memenuhi hati kami semua. Sehingga apa yang kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya, kami mau rasakan Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan kami. Kita mau katakan lewat pujian kita kepada Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita betul-betul mau merasakan kasih-Nya Tuhan lewat setiap firman yang kita akan dengar. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
terjadi sekarang ini. Mujizat, mujizat terjadi sekarang ini. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Bapak Ibu yang ada di rumah sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, puji Tuhan. Kita berkesempatan lagi mendengar firman Tuhan saat ini. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu sekalian kita berdoa bersama-sama. Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami datang di bawah kaki-Mu, kami mau merendahkan diri kami Bapak, ampuni kami, sucikan, kuduskan dan tahirkan kami Bapak, supaya kami tahir, bersih pada saat kami mendengar firman-Mu. Celikan mata rohani kami, dan telinga rohani kami, supaya kami dengan mata rohani kami boleh melihat apa yang sedang Engkau kerjakan, apa yang Engkau ingin sampaikan. Dan supaya telinga rohani kami terbuka setiap kali kami mendengar firman-Mu. Biar kiranya Engkau saja yang berbicara ya Bapak. Karena firman-Mu berkata, setiap firman yang keluar daripada mulut hamba-hamba-Mu, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan mencapai maksudnya. Biar kiranya Engkau sendiri ya Bapak, memberkati dan mengurapi setiap perkataan firman yang disampaikan kepada kami semua. Karena firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, dimanapun kami berada, kiranya malaikat-Mu berjaga melindungi kami. Jagakan roh jahat dari orang-orang jahat, dari gangguan dan godaan, dari distraksi-distraksi yang memecahkan konsentrasi kami. Tapi biar kiranya kami boleh tinggal tenang di dalam Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Untuk mengerti rencana-Mu dalam dunia-dunia yang saat-saat terakhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap kita Bapak Ibu sekalian, rasanya rata-rata 9 dari 10 orang pasti punya handphone ya, betul ya? Punya smartphone lah, sekarang bukan handphone lagi, smartphone. Ya, ini sudah bukan barang mewah, tapi barang kebutuhan sehari-hari. Apa sebabnya handphone kita itu, dulu kan handphone tuh handphone genggam, handphone tangan ya, karena bisa digenggam. Sekarang menjadi smartphone, handphone pintar. Ya, sejak berapa tahun terakhir, mungkin sekitar 10 tahun terakhir ya. Makin lama makin pintar dia. Ya, kalau dia dulunya SD, sudah SMP, mungkin HP kita udah SMA sekarang. Kita lihat sekarang handphone yang sekarang bisa apa saja saudara. Yang pasti saya sudah berapa tahun ini tidak nonton TV. Jadi kalau mau ngecek berita, saya lihatnya di YouTube, di handphone saya. Karena di rumah kami pakai wifi atau di luar saya ada paket data. Ya, apalagi bisa jadi televisi handphone itu. Kita bisa nonton video, ya, film tentang akhir zaman misalnya. Kita bisa, smartphone kita ini bisa jadi CCTV. Ya, buat orang-orang yang punya orang tua di rumah, tapi sudah nggak ada pembantu. Kita khawatir nanti orang tua kita gimana tinggal sendiri, iya kan? Sudah lanjut usia 70, 80, 90 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu pasang CCTV di rumah, dikoneksi dengan internet, nah dengan handphone kita dimanapun kita berada, di mobil, di kantor, di pasar, kita bisa pantau keadaan. Ya, canggihnya smartphone sekarang, kita bisa tahu apa yang terjadi di kamar. Kayak di alam roh gitu kan, kita ada di kantor tapi kita bisa ada. Seolah kita lagi ngeliat anak kita lagi tidur enggak. Atau di dapur kompornya aman nggak, apalagi kebakaran nih lupa dimatiin misalnya dengan CCTV ya. Lihatnya dari smartphone. Nah, handphone kita juga bisa pakai buat video call ya kan. Selain buat telepon suara, buat tulisan, messenger kayak WhatsApp, BlackBerry, Messenger gitu kan. Bisa buat email, kirim surat, bisa juga video call. Langsung ngelihat orang dengan orang, dimanapun di bagian bumi ini dia berada, sejauh ada koneksi internet. Nah handphone kita juga bisa membuat seorang yang tadinya nggak pernah jadi supir, tiba-tiba bisa menjadi supir ahli. Dia pergi ke kota manapun, dikasih alamat bisa sampai. Kenapa? Karena ada GPS, fitur GPS di smartphone kita. GPS itu handphone kita connect dengan satelit. Ya, dia membacanya peta. Jadi kalau kita masukin alamat jalan A nomor 1 di kota B, kita ketik sebentar sudah langsung muncul
rumahnya atau gedungnya di mana. Kita pencet start, ada jalan dari posisi kita sekarang ini ke tempat jalan A nomor 1 di kota B itu. Canggih kan? Dia belok kanan, belok kiri, dia tanya, kita naik mobil atau naik motor atau naik kereta atau jalan kaki. Ya, itu ada perhitungannya. Kalau naik mobil sekian jam lewat jalan tol, kalau naik motor lewat jalan biasa sekian kilometer begitu. Kalau naik kereta api kita harus naik dari mana, turun di mana. GPS. Ya, adanya di smartphone, Saudara. Tapi smartphone ini hanya bisa berfungsi kalau ada koneksi internet. Kalau nggak ada koneksi internet seperti di judul film. Apa judul filmnya? Oh, saya ingat, Susah Sinyal, film komedi, lucu sekali, saya ingat, Susah Sinyal. Jadi kalau kemana-mana orang bawa handphone begini, ya cari-cari sinyal, Saudara. Akhirnya tanpa internet, handphone kita cuma jadi telepon genggam jadul, cuma bisa buat telepon sama SMS. Tapi itu pun kalau nggak ada sinyal, ya nggak berfungsi juga ya. Nggak berfungsi juga, Saudara. Cuma biasanya kalau sinyalnya lemah, telepon, SMS masih bisa. Tapi kalau sinyal lemah, tapi internetnya nggak bisa. Internet perlu power yang kuat. Ya, nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, kehidupan orang percaya di akhir zaman ini, itu seperti smartphone tanpa sambungan internet. Banyak dari kita seperti smartphone, handphonenya canggih, fitur-fiturnya canggih, aplikasinya canggih-canggih, tapi kalau nggak ada koneksi internetnya, kita jadi seperti telepon jadul, Saudara. Nggak ada kuasanya. Cuma bisa handphone anti maling. Maksudnya, ya kalau kita lihat ada maling, kita timpuk pakai HP kita. Ya. Atau telepon polisi. Ya. Tapi kita nggak bisa memfungsikan smartphone itu semaksimal mungkin. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, kita akan baca dalam sesuai janji Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi saya undang Bapak Ibu pegang Alkitabnya atau handphone sucinya masing-masing, buka, kita baca sama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kuasa. Itu sebabnya pada waktu Yesus habis mati dia bangkit. Sebelum dia naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, kamu jangan pergi dulu di Yerusalem, tunggu di sini. Ya, tunggu di sini 40 hari kalau saya nggak salah. Kenapa? Karena Yesus kirim Roh Kudus, Roh penghibur. Selain karena mereka pasti sedih dengan Yesus ya, bukan hanya menghibur tapi memberikan kuasa supaya mereka murid-muridnya bisa seperti gurunya, mengabarkan Injil dengan kuasa, dengan urapan. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi banyak sekali, banyak kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini seperti smartphone tanpa sambungan internet. Enggak ada kuasanya, saudara. Ya. Nah, kita mau baca firman Tuhan. Sebentar. Nah, yang terambil, saya beri judul hari ini, dari biasa menjadi berkuasa. Ayat-ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai 14. Bapak Ibu juga baca di rumah ya, pegang. Kenapa pentingnya kita baca, selalu baca dan baca dan baca. Karena begini, handphone kita ini bisa canggih kalau aplikasinya canggih-canggih. Betul ya? Nah, HP terbaru, baru beberapa hari ini keluar, itu ada fitur kamera, dia pakai infrared. Jadi kalau dia foto sesuatu, benda-benda yang tertutup seperti apa ya? Seperti laptop ini, kalau Bapak Ibu lihat dari luar, laptop saya warnanya hitam, ya, ketutup semua. Tapi kalau pakai kamera itu, dia inframerahnya bisa nembus ke dalam. Di dalamnya sebenarnya ada partikel apa sih, seperti tembus pandang begitu. Ya, itu di handphone yang terbaru. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi buatan Cina. Canggih sekali, harganya mahal. Ya, itu fitur, saudara. Ya, banyak lagi fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang canggih. Nah, kalau di anak Tuhan, aplikasi canggih itu koneksi dengan kuasa urapan itu seperti powernya. Jadi di handphone itu ada dua, saudara, yang bikin dia hebat. Satu, fitur atau aplikasinya yang canggih. Kedua, powernya.
jangan sampai lowbat. Kalau lowbat mesti di charger. Nah, anak Tuhan sama. Kalau kita mau di charger, powerful, kita perlu baca firman. Dan kita baca firman pada saat lagi lemah, lagi lesu, lagi sedih, lagi kecewa. Baca firman, baca firman, baca firman. Roh kita menjadi kuat. Karena firman Tuhan bilang apa? Tetapi manusia hidup bukan hanya dari roti saja, ya, tetapi dari setiap firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang dipakai dalam bahasa asli dikatakan rema, ya, bukan logos loh. Kalau Bapak Ibu baca di kitab lain yang kata logos, firman itu logos, itu adalah Alkitab semuanya tuh. Dari Kejadian sampai Wahyu itu logos, firman Tuhan. Tapi itu untuk umum. Nah, pada saat Yesus ngomong manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari firman Tuhan, kata firman itu dipakai rema. Terjemahannya sama-sama firman Tuhan, logos firman Tuhan, rema firman Tuhan. Tetapi rema yang dimaksud adalah perkataan pribadi. Ya, seperti begini. Bedanya logos dengan rema. Kalau logos begini, kita lagi jalan, di pinggir jalan di taman nih ada seorang pemudi ngomong sama cowoknya nih. I love you. Ya, I love you itu buat kita yang denger itu logos. Kan kata-kata itu bukan buat kita gitu loh. Si gadis ngomong sama cowoknya. Tapi kalau kita pulang ke rumah, istri kita atau pacar kita ngomong sama kita, I love you, katanya sama, tapi yang pacar kita ngomong atau istri kita ngomong ini rema, karena itu langsung buat kita. Nah, yang firman Tuhan katakan, manusia bukan hanya hidup dari roti, ya, makanan jasmani, tapi dia firman yang rema. Itu sebabnya kenapa saya bilang kita perlu selalu baca firman, baca firman, baca firman. Ngerti nggak ngerti kita baca dulu. Nanti kita minta tolong Roh Kudus, jelasin, singkapkan, ya. Karena itu akan menjadi kalau di handphone kita ini, baca firman itu seperti colok listrik, apa namanya? Kita charging. Kita charger handphone kita supaya powernya full terus dengan baca firman. Tetapi kalau di handphone kita ada namanya aplikasi yang canggih-canggih, yang pinter-pinter, yang bagus-bagus, itu hubungan kita dengan Roh Kudus. Jadi beda ya, di handphone ada power, colok listrik sama aplikasi yang canggih. Kalau di kehidupan anak Tuhan, kita baca firman Tuhan terus-menerus, pujian penyembahan, supaya power kita full terus. Power rohaninya, tapi untuk canggihnya seperti smartphone tadi, aplikasinya kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mengurapi, yang memberi hikmat, akal budi, wahyu, dan marifat itu dari Roh Kudus. Ya, nah, kita lanjut. Tadi kan judulnya gini, dari orang biasa menjadi berkuasa. Kenapa? Karena ada urapan Roh Kudus. Ya, apa yang Roh Kudus berikan kepada dua orang ini? Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai 14. Ya, saya bacakan. Kita baca sama-sama, Saudara. Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai 14. Lalu Petrus dan Yohanes, kedua murid Yesus, dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan. Yang dimaksud adalah kebaikan karena mereka berdua kalau kita baca di sebelumnya baru saja menyembuhkan orang sakit di Bait Kudus, ya, di Bait Suci. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, Jesus Christ, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengadakan apa-apa untuk membantahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mesti ngerti kalau baca Alkitab ya, ini kondisinya apa sih? Sedang ngapain? Lagi apa?
kita baca di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu. Ini kan Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai 14. Ayat sebelumnya di pasal yang sama, pasal 4 ayat 1-nya begini judulnya. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam, kepala pengawal bait Allah, serta orang Saduki. Ya, orang-orang itu sangat marah karena mereka, Yohanes dan Petrus murid Yesus ini, mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Mereka ditangkap, Petrus dan Yohanes, mereka tangkap dan serahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki, di luar wanita dan anak-anak, saudara. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Nah, lalu terjadi ayat yang tadi, Yohanes dan Petrus dipanggil. Kenapa? Kamu dengan kuasa siapa atau dengan nama siapa kamu menyembuhkan? Nah, kalau kita baca di pasal sebelumnya itu sebenarnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus. Dan itu bikin heboh di bait Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang Tuhan izinkan kegoncangan, kekacauan, sepertinya kekacauan ya. Orang sudah, Petrus dan Yohanes berbuat baik sesuai dengan tugas dari Tuhan Yesus, tapi kok dia ditangkap, kan kacau jadinya. Tapi justru kadang-kadang dalam hal-hal yang seperti itu, Tuhan punya maksud supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang-orang yang ngalamin itu, yang ngalamin hambatan-hambatan itu, Tuhan tidak tinggalkan sendirian, karena dia beri apa? Roh Kudus. Kalau smartphone nih di download aplikasi-aplikasi canggih, jadi handphonenya jadi canggih, jadi smart. Ya, nah kita anak Tuhan perlu saudara. Tanpa Roh Kudus kita menjadi orang yang takut. Ada yang salah di kantor, kita nggak berani ngomong yang benar, takut dia tersinggung. Apalagi dia bos kita, dia rekan kerja kita. Kita perlu Roh Kudus saudara. Karena Roh Kudus yang menolong kita, memberikan hikmat, memberikan keberanian untuk menyampaikan yang benar. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus kebenaran. Kalau kita mengasihi Yesus, kita berani sampaikan hal yang benar. Karena kita pun harus menjadi benar seperti Yesus. Ya. Dan untuk menjadi benar, berani berkata benar tentang kebenaran, kita hanya butuh Roh Kudus. Karena dunia hanya memberikan roh ketakutan. Dunia hanya memberikan data. Yang sakit sekian, nularnya begini, begini, begini. Orang membaca berita-berita dunia selalu menjadi takut pada akhirnya. Betul nggak? Tapi hanya firman Tuhan, itu sebabnya kenapa saya katakan baca firman, baca firman. Karena firman memberi kita kekuatan. Karena ada kuasa. Sekali Bapak Ibu baca mungkin gak ada efeknya. Tapi Bapak Ibu baca 2 kali, 3 kali. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Dan kita lakukan, ada kuasa yang menyertai. Ada hikmat yang menyertai. Sehingga kayak Petrus dan Yohanes berani ya dari biasa menjadi berkuasa. Seperti tema kita hari ini. Karena Roh Kudus. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita kembali dalam Kisah Rasul 4 ini, sebenarnya siapa sih orang-orang yang menyidang Petrus Yohanes di sini kan dikatakan begini. Itu imam-imam, kepala pengawal bait Allah dan orang Saduki. Saya pelajari, ternyata orang Saduki adalah kemungkinan besar dia keturunan dari Imam Sadok. Jadi Sadoki, ya, Saduki itu. Nah, Imam Sadok adalah imam besar pada zaman Raja Daud yang sangat terkenal. Imam Sadok sangat mengasihi Tuhan. Imam Sadok ini sama seperti Harun dan Musa, itu keturunan Lewi, Bani Lewi. Bani Lewi anaknya Israel. Israel punya 12 anak kan, satunya Lewi. Nah, keturunan Lewi inilah yang melayani di bait Allah. Mereka punya privilege, kekhususan. Enggak ada bani lain boleh masuk bait Allah. Yang menjadi imam, yang melayani, ngambil korban bakaran, yang masuk ke dalam, itu semua orang Bani Lewi, suku Lewi, saudara. Dan orang Saduki ini adalah keturunan imam besar Sadok itu. Ya, jadi mereka ngerti banget firman Tuhan. Mereka tahu persis bagaimana melayani. Dan sebabnya kalau kita baca di sejarah, mereka itu termasuk
dengan aristokrat, yaitu para penguasa. Jadi di zaman itu orang yang dekat dengan Tuhan, dalam tanda petik begitu, punya kedudukan yang tinggi karena dihargai. Mereka bisa menghubungkan Allah dengan manusia, ini para nabi. Golongan imam-imam, mereka dihormati. Dan dalam kerajaan pun mereka punya kedudukan tinggi sebagai penasehat raja. Setiap raja di Israel punya penasehat. Jadi, nah turun-temurun mereka gengsinya masih sama. Sebagai aristokrat. Pada saat itu Israel nggak punya raja sendiri ya. Rajanya Herodes pada waktu zaman Yesus tuh dari Romawi. Ya, bukan orang Yahudi. Sehingga di orang Yahudi hanya orang Saduki ini yang punya otoritas karena mereka penguasa bait Allah. Tapi lihat ya, berapa ratus tahun Israel dan masuk kegelapan, itu dia perjanjian lama sebelum zaman Yesus ya, enggak dekat hubungan dengan Allah. Kemudian Yesus lahir, kemudian ada murid-muridnya ya. Nah, jadi yang nangkep ini sebenarnya bukan orang yang nggak kenal firman, justru yang nangkepnya orang-orang yang kenal firman. Tapi mereka merasa terganggu. Ya, orang Saduki. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana murid-murid Yesus ini bisa berani karena ada 3 hal yang Roh Kudus berikan kepada Petrus dan Yohanes. 1, keberanian untuk bersaksi. Itu sebabnya saya katakan tadi, kita butuh Roh Kudus. Kalau handphone kita perlu aplikasi yang terbaru, yang canggih. Perlu di-update terus aplikasinya supaya enggak ketinggalan zaman, enggak jadi jadul. Ya, rohani kita perlu hubungan dekat dengan Roh Kudus. Ya, 1. Apa yang Roh Kudus berikan? 1, keberanian untuk bersaksi ayat 7 dan 8. Jadi dari Kisah Rasul 4. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ayat 8, maka jawab mereka penuh dengan Roh Kudus. Garis bawahi, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Mereka berani. Padahal kalau Bapak Ibu baca Alkitab ini dari kejadian sampai Wahyu, tahu. Mereka ini nelayan, taunya soal ikan. Ya soal ikan asin, pokoknya tentang perikanan lah mereka. Ya, tangkap ikan, jual, bisa buat makan. That's it. Ya. Tapi bagaimana dengan soal kuasa dan urapan? Mereka belum tentu mereka ini hafal kitab Taurat seperti orang Saduki. Yang tinggal di bait Allah. Semuanya satu, semuanya kayaknya rohani semua mereka. Ya. Setelah mereka menerima Roh Kudus, Petrus menjadi orang yang sangat berani. Kita ingat di ayat-ayat sebelumnya di Matius pasal 26. Satu malam sebelum Yesus ditangkap, apa yang terjadi dengan Petrus? Pada waktu Yesus ditangkap, Petrus ikutin Yesus kan. Mau tahu apa yang terjadi? 3 orang ketemu Petrus dan bertanya, kamu kan muridnya Yesus kan? Oh bukan. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Takut dengan kekuatan daging, melihat tentara yang banyak, melihat penghakiman. Wajar manusia menjadi takut. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, Alkitab katakan begini, ya kan? Maka jawab mereka penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Bayangin saudara. Tanpa Roh Kudus, Petrus nggak bakal seperti ini. Ya. Itu sebab kita perlu Roh Kudus untuk berani berkata benar di atas benar. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ya. Lalu aplikasinya bagaimana dengan kita? Apakah kita seringkali masih takut untuk mengatakan kebenaran? Baik tentang sesuatu atau tentang siapa kita. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Apakah di sekeliling kita tidak ada yang tahu bahwa kita adalah orang yang percaya? Ya, kita perlu renungan saudara. Ya. 1, apa yang Roh Kudus berikan pada Petrus Yohanes? Keberanian untuk bersaksi. 2, kebijaksanaan untuk membela iman. Ya. Itu di ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui. Orang-orang pintar ini orang Saduki, imam-imam tahu. Bahwa keduanya sebenarnya orang biasa yang tidak terpelajar. Kan dari pakaiannya juga ketahuan ya. Dari cara ngomongnya, dari pilihan kata-katanya ketahuan. Heranlah mereka, orang Saduki ini, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dahsyat saudara. Ya.
Setelah memberikan Roh Kudus, Petrus dan Yohanes menerima kebijaksanaan. Selain keberanian juga kebijaksanaan yang luar biasa. Meskipun mereka bukan dari golongan terpelajar. Ketika mereka dihadapkan dengan sidang yang menguji iman mereka, mereka bisa memberi jawab dengan tepat. Ya, dengan tepat. Ini sesuai dengan janji Tuhan dalam Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Ya, kita baca dulu. Lukas 12 ayat 11 mulai. Ya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, ini yang ngomong Yesus ya kepada muridnya. Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab, ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini yang ngomong Yesus nih, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus mati. Jauh-jauh hari Yesus sudah ngomong. Ya, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kamu berbuat benar di kantor, di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan sosial. Tapi orang fitnah yang salah, jangan takut. Datang berdoa. Rendahkan diri sama Tuhan. Kalau ada sesuatu yang salah, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan celikin mata rohani kita supaya kita melihat sebenarnya apa yang terjadi sih. Ya. Minta Tuhan celikin itu apa? Buka ya, telinga kita. Supaya kita bisa mendengar sebenarnya Tuhan mau ngomong apa nih. Ya, supaya kita bisa menjawab dengan tepat apa yang orang itu ngomong. Ya. Hal yang ketiga, apa yang dampak dari Roh Kudus berikan pada Petrus dan Yohanes? Pertama tadi apa? Keberanian untuk bersaksi. Kedua, kebijaksanaan untuk membela iman. Yang ketiga, kuasa untuk melakukan mukjizat. Ya. Kita lihat ayat 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping mereka, di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maksudnya begini, pada waktu Petrus Yohanes menjawab kepada imam-imam kepala, orang Saduki, kepala pengawal bait Allah itu kan, orang-orang penting di situ. Orang-orang itu nggak bisa bantah karena apa? Bukti bicara orang yang sakit, yang lumpuh disembuhkan, sembuh. Dan Alkitab tulis umurnya udah 40 tahun, artinya dia bukan anak-anak yang bisa dibohongin. Kalau dia sakit, dia ngomong sakit, dia sembuh, dia ngomong sembuh. Ya. Setelah menerima Roh Kudus, kesaksian Petrus dan Yohanes menjadi penuh kuasa. Mungkin orang-orang yang menentang mereka dapat dengan mudah mematahkan dengan pernyataan mereka. Tetapi mereka tidak dapat mematahkan kesaksian orang yang tadinya sakit dan diubahkan. Yang terima mukjizat. Kenapa? Orang yang terima mukjizat, kesaksian pasti berapi-api karena dia ngalamin sendiri, saudara. Kalau orang lain yang cerita mungkin bisa, oh kamu nambah-nambahin ceritanya. Tapi kalau yang ngalamin gimana? Pasti ceritanya berapi-api, penuh semangat. Sehari semalam pun dia bisa nggak tidur untuk cerita apa yang terjadi. Bagaimana terjadinya. Karena dia ngalamin sesuatu yang supranatural. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Itu yang kita butuhkan di akhir zaman ini. Matius 16 ayat 17 mencatat bahwa tanda-tanda ajaib akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda mukjizat bukan hanya terjadi di zaman para rasul, zaman Yesus. Tapi juga bisa terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Ya. Aplikasinya ini, apakah pelayanan dan kesaksian kita sudah disertai dengan mukjizat dan tanda-tanda ajaib? Ataukah kita masih ragu bahwa kita telah diberikan kuasa untuk mendemonstrasikannya? Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya sendiri ngalamin saudara. Ngalamin juga secara tidak sengaja. Ya. Lagi itu saya masih sudah menikah, umur 20-an ya kira-kira ya, 27, di bawah 30 ya. Lagi itu Roh Kudus saya ingat suruh puasa, jadi hari itu saya berpuasa, nggak tahu buat apa tapi disuruh puasa, ada dorongan hati yang kuat ya. Saya puasa, kemudian ada telepon datang ke istri saya, cari seorang pendeta yang tinggal di rumah saya. Pendeta Thomas, memang kami sering kali ada hamba Tuhan datang tuh, nginep di rumah kita gitu ya. Pokoknya ini kan orang luar kota, ini orang Surabaya. Pendeta Thomasnya lagi nggak ada. Terus istri saya tanya, kenapa? Oh ini ada yang kerasukan setan. Waduh gimana ya? Istri saya bilang begini, pendetanya nggak ada, tapi ada suami saya nih. Mungkin bisa doain. Ya, padahal saya nggak pernah ngusulin loh. Ya, jadi pendoa pelepasan nggak pernah ngusulin. Saya kaget, istri saya teleponnya sudah tutup, terus ngomong saya, Kohan datang ke sana. Ada orang yang perlu dilayani, katanya didoakan. Saya bilang, saya pernah bawa orang, didoakan pelepasan, tapi yang doa bukan saya. Yang doa mahasiswa
sekolah Alkitab di STTI Battle di Petamburan ya. Lagi itu saya ingat mahasiswanya Rubin Adi dan Yosia Abdi Saputra. Ya, mereka masih pakai celana pendek, pakai kaos. Kebetulan kantor saya di Petamburan juga, saudara. Saya bawa ke sana, jadi teman saya ini sekretaris kantor, saya injilin, dia terima Yesus. Kemudian berapa hari kemudian dia bilang dia masa diganggu roh jahat. Karena sebelumnya dia pernah mendapat pelecehan dari keluarganya yang laki-laki semua. Sehingga dia belajar ilmu bela diri, ilmu kebal, ilmu macan dan sebagainya. Dan roh yang di dalam dia tahu persis tuh waktu dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, roh yang di dalam tuh manifestasi terus, sering ganggu. Wah saya bingung kan, nggak pernah melayani. Jadi saya doa Tuhan gimana nih kan. Roh Kudus ingatkan kan dengan kantor kamu ada gereja Bethel tuh kan, ada sekolah Alkitab di Petamburan. Iya jaraknya kira-kira 1 kilometer, dekat sekali. Jadi saya naik motor, saya bawa ke sana. Gerejanya tutup karena hari kerja kan, bukan hari Minggu. Saya tanya satpam bilang di belakang itu ada mahasiswa Alkitab. Coba aja mungkin mereka bisa bantu. Saya ke belakang kampus, ketemu kedua orang ini yang sekarang menjadi pendeta Yosia Abdi Saputra, ya, dan pendeta Rubin Adi yang jadi ketua BPD. Ya. Mereka pelayanan pelepasan, saya ngelihat, cuma jadi penonton saat itu. Nah pada waktu istri saya bilang suruh saya doain, saya bilang saya belum pernah pimpin loh pelayanan pelepasan. Bawa orang iya gitu loh. Tapi akhirnya saya datang juga karena ada gerakan itu. Nah yang saya ingin saksikan begini, pada saat kita doa puasa, pada saat kita baca firman Tuhan, roh kita menjadi kuat. Walaupun kita nggak tahu, ada hikmat yang akan diberikan pada waktunya, tepat pada waktunya. Seperti Petrus Yohanes, Tuhan bilang nggak usah khawatir. Kalau kamu ngadapin pemimpin-pemimpin kota, nanti pada waktunya perkataan taruh di mulutmu. Roh Kudus yang berikan. Nah pada waktu saya datang, saya lihat sudah ada seorang dukun, gondrong itu berewokan dengan 2 anak muda, yang preman banyak tatonya, pegangnya orang yang kerasukan. Saya diam aja sudah kan, saya nggak mungkin bilangnya Bapak minggir saya mau doakan, nggak mungkin. Saya cuma jadi penonton aja di situ. Sampai saya tanya Roh Kudus, terus saya ngapain di sini ada puluhan orang, banyak sekali di rumah itu penuh orang. Suatu ketika ada gerakan pada saat anak muda yang kerasukan ini membelakangi saya, karena lagi di mantra-mantra, disembur ya, pakai air dari mulutnya si dukun. Anak muda ini membelakangi saya, kemudian ada dorongan saya, peluk dia. Saya nurut saya lagi tuh, nggak tahu kenapa tuh saya berdiri, saya peluk, saya cuma sebut satu kata, Yesus. Begitu saya peluk, itu roh jahatnya keluar saudara. Di situ saya ngalamin. Karena saya ngalamin, sejak itulah saya jadi berani. Saudara. Sejak itu banyak pelayanan pelepasan saya, karena ngalamin sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian perlu ngalamin sendiri, bukan kata orang. Ya, karena iman itu timbul dari baca firman, dari dengar firman, kemudian dari kita melakukannya. Ya, sama seperti Petrus, Yohanes, setiap hari dengar Tuhan ngomong masuk itu saudara. Roh mereka menjadi kuat. Kemudian pada waktu Yesus buat mukjizat, mereka ngelihat, caranya begitu. Ya, kemudian pas saat Yesus nggak ada, mereka melakukan apa yang Yesus lakukan dengan iman mereka. Mukjizat terjadi. Bukan karena kuat gagah kita, saudara. Bukan karena kita puasa, bukan. Puasa itu hanya menolong daging kita menjadi lemah, supaya pada waktu Roh Kudus beri kekuatan roh itu menjadi kuat. Karena kalau kita nggak puasa, daging kita kuat, kita maunya yang enak-enak, yang seneng-seneng. Kita nggak mau urusin yang susah-susah. Kita nggak pusing dengan orang lain, kita pusing dengan diri sendiri. Kalau daging menjadi kuat. Tapi pada saat daging puasa, daging kita lemah, roh kita yang menjadi kuat. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan sampai sini. Nah bagi Bapak Ibu sekalian yang perlu merasa selama ini hubungan saya kering dengan Tuhan, perlu Roh Kudus, perlu hikmat di akhir zaman ini, ya kita nggak tahu mungkin sebentar lagi atau sekarang sudah masuk nih dalam masa antikris. Mungkin sekarang ini belum terlalu dipaksakan, tapi diarahin kayaknya sudah nih. Ya di Amerika sejak 2013 sudah pasang chip saudara, ya. Tapi belum dipaksakan, artinya boleh pasang boleh enggak. Yang pasang chip memudahkan di bank, belanja di supermarket cuman tempel chipnya, nggak perlu keluarin dompet lagi, nggak perlu kena virus, pegang duit. Seperti di Italia kan banyak orang kena virus COVID karena duitnya, di Amerika nggak perlu. Tapi itu belum semua saudara, belum dipaksakan maksudnya. Tapi arahnya ke sana, kita sudah masuk ke zaman, kita perlu Roh Kudus saudara. Mumpung Roh Kudus belum diangkat, karena kita katakan pada akhir zaman nanti
Roh Kudus pada saat Roh Kudus diangkat, itu masa kesusahan besar. Karena kita mau berteriak minta tolong, siapa yang menolong kita? Siapa yang mau menghibur kita? Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua diangkat. Jangan sampai masuk 3,5 tahun masa aniaya yang kedua tanpa Roh Kudus. Alkitab katakan ada, jika 2 orang kerja di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Mengerikan saudara. Kalau kita dengan Roh Kudus aja begini, dengan aniaya yang kita lihat seperti ISIS, orang dipotong dan sebagai orang ngeri. Apalagi nanti pada saat Roh Kudus sudah diangkat. Itu kita cuma ngandalin iman doang, Tuhan tolong, kita percaya Tuhan tolong. Tapi kesulitan-kesulitan Roh Kudus sudah diangkat saudara. Kita perlu baca firman. Nah, bagi Bapak Ibu yang merasa perlu butuh Roh Kudus, boleh angkat tangan, saya akan berdoa. Ya, kita akan mengakhiri firman ini. Ya. Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu Bapak. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti dalam surga. Bapak, jadilah kehendak-mu dalam hidup kami dan keluarga kami di rumah Bapak. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Bukan hanya makanan jasmani ya Bapak, tapi lebih daripada itu makanan rohani. Beri kami nafsu makan untuk makan rohani, nafsu makan untuk baca firman Tuhan setiap hari. Pagi, siang, malam supaya roh kami menjadi kuat. Karena dalam masa antikris, dalam masa penganiayaan, masa kesulitan besar, kami hanya bisa hidup dari firman-Mu. Bergantung pada iman percaya bahwa dalam segala hal Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Walaupun di hadapan kami melihat sesuatu yang negatif, sesuatu yang jahat, sesuatu yang penyakit, sesuatu yang menyulitkan kami. Tapi biar dengan mata iman kami percaya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus. Itu sebabnya, Bapak aku minta dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang saat ini sedang berdoa, mengangkat tangan, yang merendahkan diri di bawah-Mu. Jamah mereka dengan Roh Kudus. Penuhi mereka dengan Roh Kudus ya Bapak. Jangan tinggalkan mereka. Karena kami semua butuh Roh Kudus. Untuk memimpin kami, untuk mencelikan mata ini supaya kami bisa melihat rencana Tuhan yang sedang dikerjakan dan apa yang harus kami lakukan. Supaya telinga ini terbuka ya Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Karena selama ini iblis selalu mengatakan dari berita-berita yang negatif, berita-berita yang menakutkan, fitnah, gosip dan sebagainya. Tapi biar kamu mau buka juga telinga rohani kami untuk mendengar firman Tuhan. Kata-kata yang membangun, kata-kata jangan takut, jangan takut, jangan takut. 365 kali disebutkan di Alkitab. Cukup 1 ayat 1 hari supaya kami tidak takut karena Engkau memberi kami kekuatan. Bapak, kiranya setiap orang yang dengan rendah hati mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau penuhi Roh Kudus-Mu, penuhi Roh Kudus, penuhi dengan kasih dari surga. Biarkan setiap orang yang merasa kekeringan saat ini, merasakan kegelisahan, merasakan kepedihan, hatinya terluka. Roh Kudus basuh mereka dengan air hidup. Pulihkan hati mereka, buang hati yang lama dan roh yang lama, berikan pada mereka hati yang baru dan roh yang baru sesuai dengan Yeskiel 30 ayat 26. Maka kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan aku akan kujauhkan pada tubuhmu hati yang lama dan roh yang lama. Bapak, kiranya firman-Mu dikenapi. Dan setiap orang yang mengangkat tangannya, diberikan roh yang baru, hati yang baru. Dan Roh Kudus memberkati, mengurapi, menolong kami, memberikan hikmat, akal budi, wahyu dan marifat. Dalam keadaan-keadaan genting saat ini supaya kami boleh tetap setia, tetap membaca firman-Mu, tetap percaya kepadamu. Dan tidak menukarkan keselamatan yang kami punya dengan apapun juga. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus, kiranya Engkau materaikan setiap firman yang sudah disampaikan. Karena kami percaya firman berkata, setiap firman yang keluar daripada-Mu Tuhan, melalui mulut hamba-hamba-Mu, setiap firman yang dibacakan, tidak pernah kembali dengan sia-sia, ia akan mencapai maksudnya. Karena yang Kau kendaki adalah bukan korban bakaran atau korban sembelihan ya Tuhan. Tapi yang Kau kendaki adalah pertobatan orang-orang fasik. Dan aku berdoa ya Bapak, kiranya setiap orang, siapapun mereka mendengar firman ini, boleh dijamah oleh Roh Kudus, boleh bertobat, berbalik kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa sekali lagi untuk doa berkat buat Bapak Ibu. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan hati kita. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Kiranya Tuhan memberkati bakul nasimu. Kiranya Tuhan memberkati
buah kandunganmu. Kayak Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati sekolahmu. Tuhan memberkati apapun juga yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu untuk kemuliaan namanya. Biar kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita yang jauh melampaui segala akal. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian yang mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya terima dan katakan amin, amin, amin.